Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ibu-ibu yang saya muliakan yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita bersyukur atas semua limpahan rahmat, terutama hidayah, taufik diringankan langkah kaki kita untuk bisa datang ke majelis ya. Menjadi kewajiban kita bagi setiap muslim untuk mempelajari agama, karena para rasul tidak meninggalkan dinar dan dirham, tidak meninggalkan harta. Warisan dari Nabi itu adalah ilmu. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Bahasan kita hari ini adalah tentang jamak ya Bu ya. Tentang jamak. Sampun. Bisa dimulai? Masih belum selesai? Sampun nggih, saya mulai nggih. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwa pengerjaan sholat itu ada 4 macam dari segi waktunya ya Bu ya. Dulu sudah dijelaskan, yang pertama namanya ada, yang kedua namanya i'adah, yang ketiga namanya jamak. Ini ada, jamak dan qadha. Qadha. Ada dan i'adah itu sudah saya jelaskan. Yang ini sudah dijelaskan, yang ini sudah dijelaskan. Berarti yang sekarang dibahas adalah jamak. Kalau selesai kita bahas dalam satu pertemuan, kalau tidak selesai berarti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Gitu ya Bu ya. Nah, bahasan kita tentang jamak. Apa itu jamak? Kita bahas dulu pengertian daripada jamak ya. Pengertian jamak secara sederhana, jamak itu artinya menggabungkan pengerjaan 2 sholat fardu di satu waktu ya. Jadi 2 sholat fardu, ini ada 2 sholat fardu, pengerjaannya digabung di satu waktu. Misalnya sholat duhur dengan sholat asar, pengerjaannya digabung di waktu duhur atau di waktu asar, itulah yang dinamakan jamak. Atau sholat maghrib digabung dengan isya, maghrib digabung dengan isya, bisa dikerjakan di waktu maghrib, bisa dikerjakan di waktu isya. Penggabungan 2 sholat fardu yang dikerjakan pada satu waktu inilah yang dinamakan jamak. Jadi itu pengertiannya ya. Tidak semua sholat bisa dijamak ya. Hanya sholat maghrib, hanya sholat duhur dan asar, lalu sholat maghrib dan isya. Sedangkan sholat subuh itu tidak bisa dijamak Ibu ya. Jadi sholat yang bisa dijamak adalah duhur, asar, maghrib, isya. Duhur bisa dijamak dengan asar, maghrib bisa dijamak dengan isya. Sedangkan sholat subuh itu memang tidak bisa dijamak ya. Tuh. Dah, setelah jelas pengertian jamak apa? Menggabung pengerjaan 2 sholat fardu di satu waktu, itu namanya jamak. Hanya bisa berlaku pada sholat duhur dan asar, maghrib dan isya. Gitu ya Bu ya, bisa dipahami ya. Nah, sekarang kita lanjut dengan jenis jamak ya. Jamak ada 2 macam. Ada namanya jamak takdim, ada namanya jamak takhir ya. Jangan terlalu berpatokan kepada buku, karena apa yang saya sampaikan sudah jauh berbeda dengan buku. Buku itu ditulis tahun berapa ya.
Jadi buku saya semua 7 buku dari semua pelajaran saya, 2 metode dan 7 buku itu semuanya tidak persis sama. Boleh ibu mengacu kepada itu, tapi sudah beda banget ya. Sama buku metode waris saya, metode nahwu saya, fikih sholat saya, fikih muamalat, semua itu pasti sistematikanya ada perubahan yang sangat drastis. Tiap tahun pasti ada revisi ya. Pun saya ulang kembali, jamak ada 2 macam ya bu ya. Jamak ada 2 macam. Yang pertama disebut jamak takdim. Yang pertama disebut jamak takdim ya. Jamak takdim. Yang kedua disebut jamak takhir ya. Takhir. Jamak takdim artinya sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu duhur, sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib. Itu namanya jamak takdim. Sedangkan jamak takhir itu artinya sholat duhur dan asar dikerjakan di waktu asar, atau sholat maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Nah, ketentuannya tentu berbeda masing-masing. Tapi kita tidak bahas ketentuannya dulu ya. Setelah kita membahas pengertiannya ya, jenisnya, kita sekarang bahas sebab-sebab yang membolehkan ibu menjamak gitu ya. Kapan kita boleh menjamak? Nah, kenapa kok dikatakan kapan kita boleh menjamak? Sebab hukum asal pengerjaan sholat itu adalah ada ya. Hukum asal pengerjaan sholat, hukum asal itu yang di ilmu fikih dari ini azimah. Azimahnya sholat itu adalah ada. Sedangkan jamak itu rukhsah, bukan azimah. Jadi azimah itu artinya hukum asal. Jadi hukum asal pengerjaan sesuatu yang dibebankan oleh Allah kepada mukallaf itu namanya azimah. Sedangkan keringanan yang diberikan oleh Allah di dalam pengerjaan aturan agama, keringanan karena adanya uzur, itu namanya rukhsah. Keringanan itu disebut apa bu? Rukhsah. 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 Kalau hukum asal disebut apa? Azimah. Nah, azimah sholat hukum asalnya adalah ada. Artinya kalau tidak ada udzur, jadi rukhsah itu hanya boleh dikerjakan kalau ada udzur. Hukum asal sholat itu pengerjaan dari segi waktu ada. Sholat tidak boleh dijamak kalau tidak ada udzur, karena jamak itu rukhsah ya. Nah, jamak itu salah satu di antara rukhsah yang diberikan di dalam sholat. Ada banyak rukhsah yang diberikan di dalam sholat. Bentuk-bentuknya macam-macam. Jamak ini salah satu rukhsah dari segi waktu. Kan ada juga rukhsah sholat itu dari segi cara ngerjakan. Misalnya kalau orang sakit, mestinya rukun sholat fardu itu harus berdiri, tapi boleh sambil duduk, kan begitu. Itu juga namanya apa? Rukhsah kan. Nah, jadi tapi rukhsah dari segi waktu salah satunya adalah jamak ya bu ya. Jadi ingat, azimah asal pengerjaan sholat itu adalah ada. Sedangkan jamak itu bukan azimah tapi rukhsah, keringanan yang diberikan kalau ada uzur. Karena ini namanya keringanan, ya jangan dikit-dikit apa bu? Jangan dikit-dikit apa? Jamak. Jangan gampang-gampang apa bu? Jamak, kan begitu ya. Ojo dede jamak, temen jamak. Nah, maka penting kita mulai mempelajari kapan kita boleh menjamak itu. Tetapi para ulama di dalam menetapkan kapan kita boleh menjamak itu tidak satu suara bu. Ya, terjadi ikhtilaf di sini dan ikhtilafnya mutabar. Artinya ikhtilaf ini diakui, ya. Ikhtilafnya diakui. Maksudnya ya diterima, diakui. Ya, artinya ibu ya tergantung ikut yang mana, gitu. Ada yang mempersempit, membatasi sekali, sangat membatasi sekali. Ada yang agak luas sedikit. Ada yang luas, ada yang gampang nih. Semuanya saya terangkan karena konsep yang dipakai di kajian ini bukan menganut afiliasi kepada kelompok tertentu, gitu ya Bu ya. Jadi kajian di sini harus dipahami itu fikihnya fikih muqaron, fikih perbandingan. Jadi semua pendapat yang ada, saya setuju atau tidak setuju, itu saya sampaikan keberadaan pendapat itu sekaligus argumentasinya secara objektif.
Ibu silahkan memilih, tentu saya punya pilihan dan Ibu tidak harus mengikuti pendapat yang saya pilih. Gitu ya Bu ya. Nah, bisa dipahami ya. Jadi kajian di sini jangan dibenturkan dengan ustadz lain gitu. Soalnya kadang-kadang saya itu habis nerangkan gini padahal wis tak terangno ya konsepnya ya. Tapi kadang aku di-share videonya Ustadz A gitu. Ini Pak katanya Ustadz A begini. Lo Ustadz A itu pakai pendapat itu dan dia tidak menganut fikih muqarron gitu ya Bu ya. Jadi kalau saya punya semua pendapat tak jelaskan, itu bukan berarti saya tidak tahu pendapatnya si Ustadz itu ya. Karena pendapat sekian pendapat itu sudah ada jauh sebelum si Ustadz ini lahir gitu loh Bu ya. Ini sudah ada sejak zaman apa Bu? Kuno gitu ya. Sudah tertulis di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab Taurat gitu. Jadi karena itu harus dipahami, di sini saya tidak memaksa Ibu ikut pendapat saya. Saya hanya menerangkan semua pendapat yang ada. Saya nanti ikut ini, Ibu silahkan Ibu yang sampean yakini, tentu dengan konsekuensi masing-masing ya Bu ya. Nah, saya mulai dari yang paling berat dulu, yang paling sempit dulu ya. Jadi karena para ulama tidak satu suara, saya mulai yang paling sempit dulu. Nah, gitu. Paling apa jenenge ya Bu ya? Paling sempit apa nek ngarani? Paling ketat gitu. Madzhab Hanafi ya. Jadi madzhab apa Bu? Ibaratnya ini lingkaran circle yang paling sempit di dalam masalah jamak itu adalah madzhab siapa Bu? Hanafi. Hanafi itu paling sempit. Madzhab Hanafi itu hanya membolehkan sampean menjamak sholat ketika sampean sedang wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah. Hanya 2 kasus itu. Itu madzhab Hanafi Bu. Madzhab Hanafi itu tidak mengakui adanya jamak seperti yang sampean akui itu, yang sampean pakai itu. Kalau di kita sekarang sampean lungo itu kan oleh menjamak Bu. Dalam mazhab Hanafi itu tidak ada itu. Tidak boleh sampean jamak seperti itu, tidak boleh. Jamak dalam mazhab Hanafi hanya boleh dalam 2 kasus. Sampean lak jamak waktu itu. Jamak takdim nggih. Di Arafah jamak takdim nggih. Mangke berangkat ke Musdalifah. Di Musdalifah sampean melakukan jamak takhir maghrib dengan isya. Waktu di Arafah sampean menjamak duhur dan asar dengan jamak takdim. Madzhab Hanafi mengatakan jamak itu hanya boleh dalam 2 kasus itu. Di luar itu tidak ada. Tidak ada. Ini paling ketat masalah jamak ini. Untuk kasus jamak ini madzhab Hanafi. Jadi sampean nek lunga nyang Probolinggo gak oleh jamak. Gak ada itu kok teman-teman. Gak ada. Tidak ada, nek kosong ngakui, nek jamak tidak ada jamak. Orang sakit Pak, tidak ada. Dalam madzhab Hanafi hanya boleh 2 kasus. Ingat, sampai wukuf tanggal 8 Arafah di Arafah, ya. Terus malamnya sampai ada di Musdalifah, sampai mabit itu hanya 2 kasus. Di luar itu nggak ada, tidak boleh, sama sekali tidak boleh. Yang boleh paling pol itu menurut madzhab Hanafi ketika sampai terbentuk kesulitan misalnya lungo itu bukan menjamak dalam pengertian yang kita pahami selama ini. Dalam madzhab Hanafi nek sampean lungo misalnya yang Surabaya atau yang di itu tidak boleh menjamak kayak seperti yang kita lakukan. Mereka hanya membolehkan sampean mengakhirkan waktu yang awal mendekati waktu yang akhir tapi tidak sampai keluar waktunya. Itu madzhab Hanafi ya. Contoh, misalnya kita sampean lunga yang Surabaya, nek awak dhewe Bu, lunga yang Surabaya iki kan oleh ngerjakno salat duhur ambil asar dikerjakno waktu duhur utawa ngerjakno duhur ambil asar dikerjakan di waktu asar. Itu kan kita boleh. Tapi Hanafi tidak boleh. Yang boleh adalah iki duhur, iki asar, waktu duhur, iki asar. Sampai paling pol kata madzhab Hanafi itu hanya boleh mengakhirkan duhur. Ada udzur tadi, yaitu di akhir waktu duhur, tapi tidak boleh keluar waktu duhur. Lalu mengerjakan asarnya di awal waktu, duhurnya di akhir waktu. Jamak seperti ini dalam konsep madzhab Hanafi disebut jam'u fi'lan wala waqtan. Jadi yang digabung hanya perbuatannya. Ini kan perbuatannya mendekati Bu. Jam'u fi'lan wala waqtan, yang digabung hanya perbuatan tapi waktunya tidak digabung. Waktu duhur, sholat duhurnya tetap dikerjakan di waktu duhur, sholat asarnya tetap dikerjakan di waktu asar. Hanya saja sholat duhurnya diakhirkan karena ada udzur mendekati waktu asar. Tapi kalau sampai dikerjakan seperti kita, sholat duhur dikerjakan sampai hilang waktu duhurnya keluar asar, madzhab Hanafi sangat melarang. Hanya boleh dalam 2 kasus yang tadi saya sebutkan. Bisa dipahami nih? Jamak ini disebut jam'u fi'lan wala waqtan atau jamak suri. Istilahnya jamak suri. Jamak suri ya, istilahnya jamak suri ya. Sakjane sampean ngaji ngene pokok gak lalian padha mbek mondok sakjane. Soalnya iki pelajarane Jawa ku sakjane ngene iki lho. Jamak apa Bu?
Jamak apa jenenge? Suri. Jamak suri ku jamak suri ku kayak ngene. Iki disebut jamak tapi duduk jamak dalam pengertian yang kita bahas. Jamak suri itu sampean hanya mengakhirkan waktu sholat pertama tapi tidak sampai keluar waktu. Ini namanya apa? Jamak suri. Itu konsep yang ada dalam mazhab Hanafi. Nah, bisa dipahami ya Bu ya? Jadi yang paling sempit mazhab mana Bu? Hanafi. Itu masalah jamak. Sekarang yang agak luas sedikit. Di luar mazhab Hanafi, yaitu jumhur, mayoritas ulama, ya Bu ya. Mayoritas apa? Ulama. Jadi mazhab Hanafi hanya ada 2 kasus. Di luar mazhab Hanafi yang agak lebih luas, itu ada 4 sebab sampean boleh menjamak. Ada berapa Bu? 4 sebab. Siapa Pak? Ya mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Ini ada 4 sebab sampean boleh menjamak. Kalau Hanafi tadi hanya 2 kasus ya Bu ya. Apa? Waktu wukuf sama waktu mabit saja di Musdalifah. Sampean sing haji-haji lho ya. Itu paham itu. Mayoritas ulama membolehkan jamak bukan hanya dalam 2 kasus tadi, tapi boleh untuk sebab 4 macam. Pertama, ketika sampai lungo yang jarak perjalanannya itu safar tawil, safarnya itu jauh ya. Yang pertama adalah safar tawil. Apa Bu? Safar tawil. Menurut jumhur ya ini ya Bu ya. Satu apa? Safar tawil. Safar tawil artinya lungo, tapi lungone ado. Gitu loh. Kan ono iku safar iku cedhek Bu. Yang di lungo Pak. Yang senduro iku jenenge duduk safar tawil. Cedek. Lah, untuk membahas apa itu safar tawil, saya tidak mendalamkan pembahasan safar tawil sekarang. Karena nanti bahasan safar tawil akan saya jelaskan di bab qashar. Jadi kriteria safar tawil itu ada 4. Ya. Untuk sesuatu safar disebut safar tawil itu kriterianya ada 4. Tidak saya bahas sekarang, saya bahas nanti di bab qashar. Karena habis jamak, nanti kita bahas apa Bu? Supaya tidak berulang-ulang pembahasannya, nanti di bab qashar saya jelaskan 4 kriteria di mana sebuah perjalanan itu disebut sebagai safar tawil, gitu loh maksud saya ya Bu ya. Beberapa kriteria ada sampai 4 ya, beberapa kriteria kata para ulama itu, gitu. Intinya bukan safar sing cedek, walaupun nanti para ulama menetapkan jarak minimalnya beda-beda, gitu loh ya. Misalnya mazhab Hanafi menetapkan jaraknya itu 3 marhalah, sekitar 135 kilo ya. Syafi'i menetapkan jarak 16 farsah atau sekitar 87 kilo ya. Hambali tidak menetapkan jarak ya. Salafi tidak menetapkan jarak. Wis pokoknya lunga, pokoknya di masyarakat itu lunga ado, ya berarti itu lunga ado. Nah, gitu nek Salafi biasa ya. Nek Syafi'i berapa? 16 farsah, 87 kilo. Nek Hanafi 3 marhalah atau 135 kilo. Bahasan tentang itu nanti saya kupas secara mendetail itu di bab qashar, mengenai aturan tentang masafatul qashar gitu. Nanti akan saya jelaskan supaya tidak berulang-ulang pembahasannya. Intinya, hal pertama menurut para ulama mayoritas ya, yang membolehkan untuk menjamak itu adalah safar tawil lungo ado, gitu loh. Yang jere Hanafi ku 135 kilo, jere Syafi'i ku 87 kilo lho Bu. Jere Salafi piko-piko wis yang penting yang wong dianggap lunga ado lah ngono Bu. Kembali kepada ya macam-macam masalah menetapkan jarak ini ya. Nah, tetapi intinya pokoknya lunga ado iku menurut Maliki, Syafi'i dan Hambali sampean boleh menjamak. Nek Hanafi kan ndak oleh. Sampeyan lunga yang Surabaya, menurut Syafi'i oleh jamak. Menurut Maliki oleh, menurut Hambali oleh. Iya ta? Lah tapi nek Hanafi yo gak oleh Bu. Paling pol ya mau wis jam fi'lan wala waktan. Nggih. Gak oleh jamak-jamak koyo ade gak oleh Hanafi. Ya jamak waktu wukuf ambek mabit iku. Ya, nah di sini. Satu safar tawil. Dalilnya apa, Pak? Dalilnya bolehnya melakukan jamak untuk perjalanan itu. Pertama, banyak sekali sebetulnya. Pertama hadis dari Anas di mana Anas meriwayatkan bahwasanya Nabi itu juga menjamak sholat ketika beliau berpergian. Nabi itu kalau berpergian sebelum matahari tergelincir
ya. Akhara dhuhra ila waqtil asar. Beliau mengakhirkan zuhur hingga waktu asar, summa nazala, kemudian beliau turun dari kendaraan, ya, fajama'a bainahuma, lalu menjamak kedua salat itu. Itu riwayat yang sangat sahih bahwasanya Nabi itu ketika berpergian yang jauh, berangkat sebelum zuhur, beliau akan mengakhirkan salat zuhur sampai di waktu asar, ya, yaitu jamak takhir tadi ya Bu ya. Ya, itu. Tuh, ada lagi banyak ya. Misalnya hadis dari Mu'adz, beliau menyatakan bahwa kharajna ma'an Nabi fi ghazwati Tabuk, kami pernah berpergian bersama Nabi waktu perang Tabuk itu, ya. Fakana yusolli dhuhra wal asra jami'an. Nabi itu mengerjakan sholat duhur dan asar secara jamak, wal maghriba wal isya'a jami'an. Begitu juga sholat maghrib dan isya itu secara jamak. Riwayat-riwayat ini menjadi dalil bagi jumhur bahwa jamak itu bukan hanya ketika wukuf dan mabit, tapi juga boleh kalau kita lungo dengan syarat lungone niku atau safar tawil, gitu ya Bu ya. Nah, itu satu safar tawil. Loh, mazhab Hanafi apa enggak tahu hadis ini, Pak? Tahu. Lo kok enggak dipakai, Pak? Berarti kan penyelisih dalil. Lo tuh. Mereka punya interpretasi, enggak ada mujtahid mutabak sengaja menyelisih dalil, itu enggak ada. Mereka itu punya interpretasi menurut mazhab Hanafi. Kenapa beliau mengatakan bahwa itu Nabi waktu perang Tabuk yang menjamak, itu Nabi waktu lunga menjamak? Kata Hanafi gini, iku sing dimaksud sakjane ya duduk jamak menurut awakmu, iku sakjane ya jamak suri mau. Nabi itu tidak pernah loh ketika lunga waktu perang Tabuk itu, maksudnya Mu'adz itu, Nabi itu bukan menggabungkan dua waktu sholat, tapi mengakhirkan waktu duhur mendekati waktu asar, tapi tidak keluar waktu duhur. Mazhab Hanafi itu kukuh Bu dengan pendiriannya, tidak mau jamak, kok sampean tidak mau. Jamaknya hanya tadi dua kasus ya. Nah, ini jadi karena mayoritas ulama membolehkan, maka saya katakan, Pak Usman Melundi, aku melu mayoritas ulama. Aku mazhabnya itu Hanafi ya Bu ya. Untuk kasus ini saya ikut mayoritas ulama. Jadi ibu boleh menjamak kalau sampean berpergian. Ya, lungo oleh jamak Bu dengan catatan safar tawil, gitu ya Bu ya. Tapi tidak cukup tawil, kok 4 atau 5 syarat nanti. Kapan aku oleh jamak dalam masalah perjalanan? Tidak tak jelas lagi, tidak double ya. Entah nonoe, jadi melebu sampean waktu kosong ini kan penasaran ya. Karena tidak cukup lungo tok Bu, iso ae jakake 135 kilo misalnya atau 87, tapi tidak memenuhi syarat 2, 3, 4 dalam segi aspek jalannya itu. Ya, itu. Misalnya tukang pos. Tukang pos itu kan nek dihitung perjalanannya keliling-keliling muter-muter. Sakjane lebih teko 100 kilo, tapi ndak oleh jamak. Ngerti maksudnya sampean? Nah, iku sing tak maksud ngono, ya. Iya kan? Ya iso. Aku safar tawil, Pak. Lebih dari itu. Ya, tapi kan muter-muter tok itu. Ya. Paham maksudnya? Ya, jadi perincian tentang ini karena ini sangat dalam, nanti saya jelaskan di bab Masyafatul Qasar. Enggak saya jelaskan sekarang. Ngerti apa ndak Bu maksudnya? Wis intine safar tawil. Berarti nomor 1 sampean boleh menjamak nih sampean lunga ado. Intine ngono, ya. Intine ngono sementara iki wis kok dalame kok wis gampang. Jadi lunga ado nyang Surabaya Pak oleh jamak, oleh. Yang Probolinggo Pak, menurut Syafi'i gak oleh. Probolinggo itu hanya 45 ya. Kalau Syafi'i tidak boleh Pak. Syafi'i menetapkan berapa tadi? 87. Pak Usman, yang Jember oleh aku jamak. Ya nek nurut Salafi gak, nek nurut Syafi'i gak oleh Bu. Mazhab Syafi'i menetapkan 16 farsa. Jember itu kok ono 80 kilo, 80 itu gak enak. Nurut Syafi'i gak oleh. Nek nurut Ibnu Taimiyah, nurut Salafi mungkin oleh, mungkin loh ya. Kenapa? Karena yang Jember menurut mereka ya lungo gitu loh. Dan Jember itu safar Pak. Ya safar, ya lungo ae wis gitu loh. Nah, nek nurut Syafi'i, lho nek digawe ukuranmu kan gak jelas. Ukurannya kan harus apa Bu? Jelas. Repot kok kayak. Ada lagi yang lucu. Enggak, masalah gini loh. Kan harus standarnya itu kalau hanya dikembalikan ke masyarakat, dikhawatirkan kan masyarakat itu mempunyai standar yang sangat dekat itu loh Bu. Khawatirnya itu. Makanya itu para ulama menetapkan standar asli, yaitu berapa Bu? 87 kilo untuk Syafi'i ya Bu ya. Untuk Hanafi 3 marhalah. Kenapa bisa terjadi perbedaan pendapat? Karena tidak ada hadis yang resmi, yang sahih
berapa sih jaraknya yang kita boleh jamak itu tidak ada gitu. Karena itu hanya dari interpretasi saja gitu. Paham maksudnya itu ya? Tapi kalau tidak ditetapkan jarak itu kan nanti kabur Bu. Biasa. Maka Syafi'i memilih sebuah hadis dhaif. Bawis, karena ini tidak ada dalil yang betul-betul sahih, ya sudahlah ada sebuah hadis dhaif. Hadis dhaif kan belum tentu palsu, kan bisa jadi itu benar gitu loh Bu. Di mana Nabi mengatakan jangan kalian mengkosor, dikiaskan dengan kosor ketika jarak perjalanan itu kurang dari 4 burud dari Mekah ke Usfan. Nah, Mekah ke Usfan 4 burud itu sekitar 87 kilo. Ya, itulah yang dipakai dalil mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi kenapa 135? Dari mana itu, Pak? Dikiaskan dengan orang mengusap khuf. Orang mengusap khuf itu untuk musafir kan 3 hari. Nah, karena itu mazhab Hanafi mengatakan jarak bolehnya kita menjamak kalau perjalanan. Mazhab Hanafi tidak pernah mengakui apa, Bu? Jamak. Cuma untuk kosor beliau menetapkan jarak 135 kilo. Dikiaskan kepada orang mengusap khuf itu. Bisa dipahami itu? Sampun. Saya lanjutkan ya. Jarak yang pertama adalah safar towil. Safar towil atau apa itu? Perjalanan jauh. Dan yang Salafi yang Jember oleh itu mungkin loh ya. Aku cobain takokno. Ya, kan aku karo, ya, kan mereka bisa jadi oleh karena mereka enggak menetapkan standar, Bu. Enggak menetapkan apa, Bu? Standar. Lah ya mungkin ayo oleh gitu lah maksudnya. Ngerti enggak itu maksudnya? Mungkin sama takon yang asatid Salafi mungkin, Ustaz boleh enggak kalau saya ke Jember menjamak? Oh boleh. Kenapa Ustaz? Ya karena itu ya safar. Loh katanya 87 kilo Ustaz. Enggak ada hadisnya yang sahih. Kita kembali kepada dalil. Lah ngono jawabnya. Kita kembali kepada mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i juga punya dalil kan. Ya, daripada enggak ada standarnya lebih baik kita tetapkan apa, Bu? Standar saja. Kuatir masyarakat kok. Misalnya itu di kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Abu Said Kamal atau siapa itu ditulis misalnya orang itu bisa disebut lungo, nek lungo itu nggawa bekal. Misalnya, karena tidak menurut saya, lo kan belakang standar itu nanti gitu loh maksud saya Bu. Nanti kan lo lungo nek nggawa bekal. Lu kan repot iki kok iki ya. Engko pas nyamprono jiwa nggo bekal gitu. Ya, menurut saya wis lah lebih baik kita tetapkan apa, Bu? Standar. Berapa? Nek 87 apa, Bu? Kilo. Tapi nek sampean ndak setuju iki ndak apa-apa loh ya. Aku ndak maksa loh ya. Ndak Pak, aku ikut pendapat yang mengatakan nang Jember iku oleh Pak. Ya wis ndak apa-apa. Aku dhewe tau maksa wong. Sing ndak oleh, lah nek aku ndak maksa sampean, berarti sampean ndak oleh maksa aku. Aja diwale, gitu loh. Paham maksudnya ya? Saya kan tidak maksa sampean. Lek gurune gak maksa mukite, kan lucu Bu nek mukite maksa gurune. Ya, terus aku sampean share videone Ustaz A yang mengatakan boleh itu, ndak ada hadisnya soal. Lho aku ya wis seru masalah iku, gitu loh. Tapi aku kan memilih mengikuti pendapat apa, Bu? Syafi'i untuk kasus ini gitu loh, Bu. Paham maksudnya ya itu ya. Tadi ojo maksa aku ikut pendapatnya sampean. Nek sampean terserah gitu loh. Tapi saya sampaikan itu pendapat itu. Sampun safar apa, Bu? Tawil. Yang kedua yang membolehkan jamak adalah situasi darurat. Situasi apa, Bu? Situasi apa? Darurat. Itu boleh jamak ya, Bu. Situasi darurat itu boleh jamak ya. Situasi darurat. Ada dalilnya, Pak. Kalau dalil langsung enggak ada, dalil mansus ya, enggak ada ya. Dalil mansus itu dalil teks itu. Dono. Dalilnya apa para ulama jumhur kok situasi darurat itu membolehkan jamak? Qiyas aulawi. Qiyas aulawi dengan bolehnya mengqadha salat ketika situasi darurat. Maksudnya gini loh, Bu. Waktu terjadi situasi darurat, orang itu kan boleh mengqadha salat. Mengqadha itu bukan sekedar menggabungkan dua waktu sholat, bahkan mengerjakan sholat di luar waktunya. Buktinya ketika Nabi perang Khandaq bulan Syawal tahun 5 Hijriah, Nabi itu tidak bisa mengerjakan sholat duhur, asar, dan maghrib karena menghadapi situasi darurat yang sangat genting. Nabi mengerjakan sholat duhur, asar, maghrib itu di waktu isya. Bayangkan kalau situasi darurat
Melakukan seperti itu boleh. Lalu ketika terjadi situasi darurat, menjamak mosok ndak oleh. Itu lho Bu maksudnya Bu. Paham maksudnya? Jenenge kias aulawi ku ngene lho Bu. Kias aulawi ku ngene, kias aulawi. Nek ngene ae ngene, mosok sing ngene ndak. Lah itu jenenge apa Bu? Kias aulawi. Misal ada omongan, iki jenenge kias aulawi. Yang berat badan 70 kilo, yang berat badan 80 kilo tidak bisa ikut masuk tim senam kita. Misalnya gitu. Yang berat badan berapa Bu? 70 kilo tidak 80 kilo tidak boleh masuk tim senam kita. Tanpa harus dijelaskan, sakjane sampean kan kudu mikir. Nek 70 kilo ae ndak oleh, gitu ya. 80 kilo ae ndak oleh, apa maneh sing bobote 90. Ngerti maksudnya sampean? Iku jenenge kias alawi, ngerti maksudnya? Lah, semono uga nek diwalik iku ya padha. Lek ngene ae oleh, apa maneh sing ngene. Lah nek wong situasi darurat itu jangankan menggabung 2 waktu sholat. Wong mengerjakan sholat di luar waktunya tadi. 4 sholat digabung jadi 1 sama Nabi loh Bu. Zuhur, asar, maghrib dikerjakan di waktu apa Bu? Loh, nek situasi darurat, wong menggabungkan 4 sholat itu dalam 1 waktu saja. Itu boleh. Apa maneh hanya menggabung waktu 2 sholat. Kan ngono jenenge iku. Iku jenenge kias aulawi. Itulah kenapa para ulama menetapkan sebab kedua jumhur bolehnya sampean menjamak itu adalah ketika situasi apa Bu? Darurat. Contohnya sampean dokter harus mengoperasi pasien. Operasi dijadwalkan mulai jam 14, jam 2 siang, keluar dari ruang bedah itu jam 20. Nih masuk ruang operasi jam 14.00, keluar ruang operasi jam 20. Kan di sini sampean tidak bisa mengerjakan sholat asar, sholat maghrib. Jam 20 kan waktu isya. Sampean masuknya sesudah sholat duhur. Duhur kan jam 12 misalnya gitu loh Bu. Nah, sampean kan tidak bisa mengerjakan sholat apa nih? Asar sama maghrib. Nah, ini namanya situasi darurat. Sampean boleh menjamak. Sebab kedua menjamak adalah situasi darurat. Gimana caranya? Nah, sampean sholat duhur dengan asar dikerjakan di waktu duhur. Masuk ruang operasi jam berapa? Jam 2. Berarti sampean duhur karena sudah tahu nanti saya sebagai perawat, saya sebagai dokter, saya harus masuk ruang operasi jam 14, ke sekitar diperkirakan keluar jam 20 malam, jam 8 malam. Berarti saya sampean waktu duhur itu sampean kerjakanlah jamak takdim. Duhur sama asar dikerjakan di waktu duhur. Terus sampean jam 14 masuklah ruang operasi, maghrib sudah tidak perlu sholat ya sementara karena sudah diniati tadi. Nanti saya akan menjamak ya karena sudah asar tidak perlu sholat ya Bu ya karena sudah dikerjakan. Nah, ketika waktu masuk maghrib sampean niatno di hati, aku maghrib bikin kok tak jamak ambek isya. Nah, maghrib tidak usah keluar ruang operasi, jam 20 sampean kerjakan sholat maghrib dan sholat isya. Jadi sampean melakukan jamak takdim, yang kedua sampean melakukan jamak takhir. Bisa ya Bu ya, dipahami ya Bu ya? Iya, gitu caranya. Untuk sholat subuh tidak bisa dijamak. Berarti diqadha. Kalau sholat subuh misalnya sampean harus masuk ruang bedah jam 3 malam, keluarnya jam 8 pagi. Ya berarti sholat subuh tidak bisa dijamak toh Bu. Berarti harus diqadha. Nanti berarti keluar dari ruang operasi silahkan kerjakan sholat subuhnya. Gitu ya Pak. Tapi ini situasi apa Bu? Darurat ya Bu ya. Kan tidak bisa sampean waktu di ruang operasi sebagai dokter sampean izin keluar dulu untuk mengerjakan sholat asar atau sholat maghrib. Kan seakan pasien mati ya Bu ya. Ya mati kayak ya. Sampean ngomong yang perawat sih ya, aku metu dulu aku tak sembahyang. Ya bahaya sih Bu. Ya agama enggak begitu. Ya sampean silakan. Gitu ya bisa dipahami ya Bu ya. Yes. Jadi yang kedua yang membolehkan sampean menjamak itu apa? Menurut jumhur situasi apa Bu? Darurat. Bahkan kalau betul-betul darurat jangankan menjamak, mengkodok saja boleh. Buktinya tadi Nabi mengerjakan itu bukan menggabungkan duhur dan asar. Bukan maghrib dan isya, menggabungkan sholat duhur, asar, maghrib dan isya. Itu bukan jamak namanya, kodok. Apa Bu?
Bisa dipahami ya Bu ya? Lah nek situasi darurat itu bahkan membolehkan qadha, apa maneh sekedar apa Bu? Jamak. Bisa dipahami ya Bu ya? Yes. Jadi dalilnya adalah qiyas aulawi. Sebab kedua. Sebab ketiga yang membolehkan menjamak adalah sakit. Apa Bu? Sakit. Sakit. Tapi tentu sakit ini harus diukur sesuai kadarnya. Jangan semua sakit. Sakit macam-macam ya Bu ya. Sakit fisik loh yang dimaksud ya. Itu sakit hati. Sakit fisik. Itu sakit hati. Sakit fisik. Sakit fisik ini pun macam-macam. Ada yang menyebabkan kita sulit untuk sholat setiap waktu. Ada juga sakit yang sifatnya tidak menyebabkan kita sakit setiap sholat setiap waktu. Gitu loh Bu maksudnya Bu. Ya contohnya loro encok misalnya, ya masa menyulitkan awak dhewe sholat setiap waktu kan ndak gitu loh Bu. Loro encok ngono Bu, yo kan ndak Bu, yo kan tetep ae ya. Mungkin sakit kita itu yang menyebabkan kita sulit untuk bersuci setiap saat karena dokter mengatakan, "Pak, usahakan jangan terlalu sering kena air." Misal gitu loh Bu. Nah, sampean bisa menerapkan sistem jamak ini gitu maksud saya. Ngerti maksudnya? Iya, ngono maksudku iku ya. Pak, mohon nggih, nuwun sewu, kata dokter gitu lah. Jangan terlalu sering kena air, Pak. Kalau bisa wudunya minimalis saja. Loh, sampean bisa menerapkan standar wudu minimalis. Maksudnya ya pakai semprotan ini, pakai apa Bu? Spray ini. Sudah usah digojok ya. Terus apa? Sholatnya bisa dijamak supaya dalam sehari hanya bisa wudu, cuma wudu 3 kali kan. Duhur biasa 1 kali wudu, maghrib isya 1 kali wudu. Terus apa Bu? Subuhnya 1. Gitu maksudku ya. Nemen tutuk kademen nemenan panas nemen kena banyu ndak kena. Nah itu silakan sampean jamak boleh. Gitu ya Bu ya. Boleh kata para ulama. Tapi tidak semua ulama sepakat. Sebagian ulama mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Sakit itu di jamak itu tidak boleh mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah menjamak ketika sakit gitu. Ya. Nah, tapi lagi-lagi para ulama mayoritas itu mengatakan boleh. Maliki boleh, Hambali boleh, sebagian Syafi'i juga boleh. Orang sakit itu menjamak. Kenapa? Karena qiyas aulawi lagi. Qiyas aulawi. Benar Nabi tidak pernah menjamak ketika sakit. Lah tapi orang lungo menjamak. Kira-kira mana masakohnya yang lebih berat? Masakohnya orang sakit apa masakoh wong lunga? Lah, masakoh wong sakit. Lah nek lunga oleh menjamak apa maneh? Ah, iku jenenge qiyas au. Makane dalil iku duduk mek Quran mbek sunnah. Dalil iku ana Quran, ana sunnah, ana ijma, ana qiyas. Lah iku mau contone qiyas. Nek dalile Quran ndak ana, hadis ndak ana. Tapi para ulama, sakit boleh ndak kita menjamak? Boleh. Dalile apa? Di ayate ndak ana, hadise ndak ana. Qiyas. Iku apa, Bu? Qiyas aulawi. Lah nek wong lunga ae oleh apa maneh wong sakit. Itu jenenge apa? Qiyas aulawi. Boleh Pak saya menjamak kalau sakit? Boleh, asal sakitnya memang tadi ya Bu ya. Sakitnya memang apa itu? Menyebabkan sampean itu mengalami kendala-kendala untuk sholat di setiap waktu gitu. Ya macam-macam kan sakit seperti itu Bu ya. Mungkin demamnya terlalu berat. Terus sampean sholat setiap waktu itu sangat berat sekali untuk sampean. Ya sudah boleh, silahkan. Pokoknya jangan bermudah-mudah. Jangan bermudah-mudah. Tapi yang jelas mayoritas ulama mengatakan sakit itu memang boleh jamak. Gitu ya Bu ya. Tapi nek kosong enggak oleh Bu, ya. Kosong musafir. Ya, sebab terakhir menurut mayoritas ulama. Sebab terakhir menurut mayoritas ulama bolehnya menjamak. Sebab keberapa? 4. Sebab keempat, sampean boleh menjamak menurut mayoritas ulama adalah menjamak sholat berjamaah di masjid ketika turun hujan, atau dalam istilah biasa para orang-orang itu menyebutnya jamak mator. Ya. Menjamak sholat berjamaah apa? Menjamak sholat berjamaah di masjid, gitu kan? Saat turun hujan. Saat apa? Turun hujan. Ya, menjamak sholat berjamaah di masjid saat turun hujan, atau dikenal dengan istilah jamak mator. Gini, tak terangno sik maksudnya. Tak terangno sik. Maksudnya ngene lah ya, ojo salah paham iki. Ojo salah paham. Ngene lho maksudnya Bu.
Ingat ya, ini menurut Maliki, Syafi'i, Hambali. Hanafi tidak mengakui ya Bu ya. Oh, Hanafi cuma 2 kasus. Ini maksudnya. Ada sebuah masjid mengerjakan sholat berjamaah. Ya biasa itu loh. Sholat berjamaah maghrib. Tiba-tiba turun hujan. Ngerti maksudnya gitu? Waktu sholat itu tiba-tiba apa Bu? Turun hujan. Lah saat itu setelah salam, imam boleh saja Bu mengumumkan kepada jamaah hujan terus ya. Terus imam ngomong sama jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, karena ini turun hujan, maka mari kita jamak sholat maghrib ini dengan sholat isya. Paham ya Bu ya itu ya? Nah, lalu jamaah tidak usah sholat ba'diyat sudah, sholat ba'diyat maghrib, tapi langsung berdiri, boleh qomat lagi, boleh enggak, ya boleh langsung berdiri untuk mengerjakan sholat isya. Itu namanya jamak mator, jamak. Nah, atau sholat duhur dengan asar. Contoh, ada orang berjamaah di masjid, wamil jamaah biasa ini ya, jamaah umum ini, sedang sholat berjamaah duhur. Lalu ketika sholat duhur berjamaah, tiba-tiba turun hujan. Hujannya itu duduk peltik-peltik, duduk mendung. Nek mendung enggak oleh ya Bu ya. Engko pas mendung mau ke jamak. Bapak-bapak, karena situasi mendung, mari kita menjamak. Lu enggak boleh. Hujan, bukan mendung. Karena mendung tak selamanya berarti oh iya. Ya kan oleh. Mendung itu tidak selamanya berarti hujan. Nek mendung enggak oleh. Panek peltik-peltik Pak, enggak oleh. Jaga para ulama, enggak oleh peltik-peltik. Udan. Kata para ulama, udan itu deres. Ukurannya kalau membasahi baju kata para ulama baru boleh. Jadi waktu sampean sholat duhur tiba-tiba turun hujan. Habis sholat. Wis udan iki situasi nih. Imamnya ngomong. Enggak ya enggak apa-apa gitu loh Bu maksudnya. Tapi umpama iki dilakoni ya oleh ngono Bu maksudnya. Ngomong makmume, imame. Bapak-bapak, ibu-ibu, niki duhur kok Jawa nggih. Monggo pun niki duhure sing niki wau dijamak kali asar. Monggo as-shalatu jami'ah misalnya to, qomat maneh Allahu Akbar, qomat maneh ngadeg maneh. Sembayang apa Bu? Asar gitu. Syaratnya, salah satu syaratnya pada waktu selesainya sholat duhur tadi sek modon udan. Ngerti maksudnya? Ngerti? Ya Bu, ikan sholat duhur sedang mengerjakan sholat kan orang-orang kan, durasinya sedang sholat, paham maksud saya? Kan turun hujan tadi, lalu diputuskan menjamak, itu boleh dengan catatan waktu imam memberi pengumuman memutuskan untuk menjamak itu masih udannya berlangsung. Neng ini gak oleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita jamak padahal udannya wis terang. Ngerti maksudnya? Mari sembahyang duhur, salam, udannya apa Bu? Terus imamnya, monggo bapak-bapak niki kan Jawa, monggo dijamak. Oh enggak bisa, karena udannya wis apa Bu? Terang gitu. Lah nek wis diumumno terus sembahyang wis takbiratul ihram, nek tengah-tengah salat udane terang ndak apa-apa diterusno. Tapi nek durung takbiratul ihram udane terang mboten angsal lho nggih niki nggih. Aturane harus masih situasi hujan. Utawa ngene. Durung salat maghrib durung dimulai, wong-wong mari adzan ngenteni maghrib udan terus mudhun. Lalu imame ngomongno, "Bapak-bapak, niki mantune kan salat maghrib, niki kok udan." Ngeten pun nggih. Dadi niki salah satu yang bisa kita kerjakan adalah habis salat maghrib ini bapak-bapak jangan salat ba'diyat. Yang mau, mari kita jamak dengan salat isya. Jadi habis salat maghrib bapak-bapak kita salam, nggak usah wiritan, nggak usah zikir, bapak-bapak langsung berdiri. Nanti qomat lagi. Kita sholat apa? Kita sholat isya. Wes, nggih. Misalnya jamaah. Wes, imam mulai ngimami sembahyang maghrib ta, Bu? Lah kok dilala? Padahal wong wis diniati ya, Bu ya. Lah kok dilala tahiyat akhir. Tahiyatul mu. Udane terang. Udane apa, Bu? Terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok terang? Ya diumumno bapak-bapak mboten sida nggih udane terang. Ngono ya. Mbak oleh diterusno ae sebab udane apa, Bu? Terang. Lah perkara mari assalamualaikum udane pancet terus monggo. Langsung salat jamiah to. Qomat. Allahu Akbar. Ngadeg kabeh wong. Surat sembahyang. Kait maca Fatihah kok kasiji. Udane apa, Bu? Coba terusno ae. Ngono lho, Bu ya. Man adal faridu halal udhri la yabtilu bizawalihi. Kaidahe ngono Bu. Sinten nglakoni perkara wajib hale wonten udhur niku kebolehan melakukan itu tidak batal hanya dengan hilangnya udhur pada saat pekerjaan itu dilakukan. Niku kaidah fikih ini, kaidahe.
Dawane tak terangno sampean niku. Ya, kaidah fikih iku, kaidah. Wis, lanjut nggih. Napa wau sing sebab keempat? Jamak berjamaah di masjid ketika turun hujan. Bu, tidak berlaku untuk jamaah di rumah lo ya. Jok salah iki. Engko pas sampean jamaah mbek bojone di omahe, jamaah maghrib udah terus mau Mi, di jamaah Mi. Oke, Bos. Ah, jamaah. Lah oleh iki dudu di masjid iki. Ah, kan lho, iki berlaku di masjid, dudu jamaah di rumah. Dudu. Ndak oleh. Jamaah di rumah ndak oleh. Jangan salah. Tak boleh. Iki jamaah di mana, Bu? Di masjid jamaah gede lho, ya. Dudu jamaah opo maneh sembahyang dhewean di omah, ya. Sampeyan maghrib sembahyang dhewean udan rek jare Pak Usman oleh jamaah matur. Dudu jamaah matur iku jamaah di masjid. Ya ojo salah. Salah jamaah matur itu maksudnya ya jamaah di masjid. Bisa dipahami ya, Bu ya? Ini pun kata para ulama hanya bisa dilakukan jamak takdim saja, ya. Hanya bisa dilakukan secara jamak takdim. Untuk jamak takhir tidak bisa, ya, kata para ulama itu. Bisa dipahami ya, Bu ya? Ada berapa sebab kalau menurut jumhur? 4 ya. 1 apa? Safar tawil. 2 situasi apa? Darurat. Yang ini apa? Sakit. Kemudian menjamak sholat berjamaah di masjid ketika turun hujan atau jamak mator. Yang ini dalilnya mansus, hadis. Dalilnya mansus, ini kias aulawi, sedangkan ini athar dari Ibnu Umar. Jadi kalau hadis Nabi nggak ada sih jamak mator ini. Tapi Ibnu Umar pernah melakukan itu, gitu loh maksudnya, Bu. Sahabat Ibnu Umar, beberapa sahabat itu pernah menjamak ketika apa, Bu? Ini paham maksudnya ya itu ya. Nah, mustahil lah Ibnu Umar dan para sahabat itu melakukan itu kalau itu tidak dibolehkan oleh apa, Bu? Nabi, kan begitu. Itulah kenapa saya katakan dalil itu tidak cuma Quran, tidak juga hadis. Ada namanya qiyas, ada namanya ijma, ada namanya qaul sahabi, ada namanya masolihul mursalah, ada namanya istihsan, dan seterusnya. Dulu tak terangno di Bagus Sifa waktu belajar usul fikih. Iya, saya eling ya. Lali Pak, kok eling ngene sajane wis padha mbek pondok. Usul fikih wis paham apa iku istishab, apa iku istihsan, apa iku apa jenenge amal ahli Madinah, kan wis tak terangno kabeh sebab-sebab ngono ya. Ah wis sembuh lali jane wis ya. Iya ndak apa-apa. Ya jeding jane wis bocor, Bu, diseni sapi wae mbongko saya. Tapi sing penting jedinge bersih ya, Bu ya. Bu, jeding nek bocor ndak sampai niseni tambahke badange. Nggih. Sampeyan iki bakal jeding terus terang ae wis kodok bocor. Dadi masuk wis dibuoki banyu entek maneh. Tapi kan sia-sia Pak, ndak sia-sia. Sebab jedingku malah bersih. Nek ndak sampe niseni jedinge ku akeh badange dinggeni ulet-ulet kluwe. Ngerti sampeyan niku? Coba jeding kosong bocor bae ndak tak iseni. Lho, akeh debune, akeh badange, akeh ulet-ulet kluwe. Selep ono kodoke niku ngono. Ono kala jengkinge barang. Lah kan nek diiseni jedinge pancet apa, Bu? Bersih. Sik tetep ono manfaate. Ya, Bu ya. Wong sik kena diiseni maneh. Sing penting bateng apa, Bu? Niseni. Nek bocor diseni maneh. Ngono. Jene ngono ya. Ngono, dono sia-sia iku ya. Kudune nek ndak bocor sampean ketemune aku iku sik nom. Bu, ketemune aku zamane sik belajar aku mulai dasar. Lah iku baru biasa mancep. Koyo iki ono arek umur SMP yo. SMP iki wong tuane njaluk privat iki begini tak kei kesempatan. Itu hanya dalam 2 jam saja. Itu bisa menyelesaikan satu bab nahwu plus menghafal 200 kata. Hanya dalam 2 jam pelajaran. Itu bisa menghafal 200 mufradat, 200 kata dalam bahasa Arab itu, bahasa kosakata Al-Qur'an dalam hanya 2 jam sekaligus menyelesaikan satu bab. Lho sampeyan belajar iku pirang anu iku? Maksudnya ini serius aku. Iya, itu sisa itu ya karena usianya masih bagus ya. Usia itu bagus, bocah cerdas. Kakak dosa, Bu. Akhirnya saya tidak dosa, Bu, ya. Saya didik dosane. Utake bagus pun. Nah, wes balik yang pelajaran. Seono waktu, Bu. Sedawa, Bu, aku iki. Ya, makanya 2 pertemuan. Tadi yang paling sempit adalah mazhab siapa, Bu? Hanafi. Hanya 2 kasus. Masih ingat? Jumhur berapa? 4. Jumhur berapa? 1. Safar tawil. 2. Situasi darurat. 3. 4.
Sama matok ya. Di luar ini ada Pak yang meluaskan. Ada. Tapi aku tidak melu ya. Tapi tetap tak terangno. Balik mana? Aku masih tidak setuju. Aku jenenge wong objektif aku tuh diterangno. Iki amanat ilmiah. Tidak oleh ya. Di luar ini ada yang meluaskan. Ada ulama mengatakan masakoh umum, kesulitan umum, tidak cuma 4 itu, boleh saja kita menjamah. Misal ya, Syekh Ibnu Utsaimin, salah satu ulama Saudi, rahimahullah, semoga Allah merahmati beliau ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, sampean boleh saja Bu, misalnya gini, tapi aku tidak setuju ya. Sampean teko lunga, wesel, maghrib. Sampeyan teko lunga maghrib tapi wis kesel. Sampeyan ku mangsa, waduh rasane ndak kuat wis ngenteni isak wis. Padahal ndak lunga, sampeyan nang omah iki. Lunga tapi ku kesel. Iku jagene saya Ibnu Utsaimin. Gak apa-apa dijamak maghrib iku ambek. Tapi aku ndak setuju ya. Aku ndak setuju loh. Tapi iki ya namanya nek kene efek perbandingan, Bu. Ya nek jenenge efek perbandingan iku ya amanat ilmiah aku disampaikan, ya menawa sampean duwe pikiran ngono. Ya ta. Ya ndak aku. Kan aku ndak oleh mengengu wong, ya. Tapi nek aku ndak setuju. Gitu loh Bu maksudnya, ya. Nah, ndak setuju tapi ada ulama yang membolehkan seperti itu. Ya, Al-Qadhi Abu Ya'la misalnya, dulu ulama, salah satu ulama matematika. Al-Qadhi itu mengatakan gini, Bu. Lek sepedaku hilang misalnya, naudzubillah. Misalnya sepeda sampean hilang, sampean ojo sepeda sampean nek. Misalnya sampean sepeda hilang, sampean katengku goleki malinge, wedi salat do, waktu salat tiba, sampean misalnya sampean jamak salat iku oleh. Jagene Al-Qadhi Abu Ya'la, sebab kene aku balik salat malinge ndak kecekel goleki kesuwen ngono. Utawa sapine ucul, goleki sapine, aduh sapiku kok ucul, tak goleki engko nek aku sembayang mandek sembayang, engko ndak ketemu sapiku. Bawis tak jamak. Itu menurut Al-Qadhi Abu Ya'la boleh. Menurut Al-Qadhi. Tapi saya ndak setuju. Saya apa, Bu? Sapi ocol Pak tak jamak ojo. Nek aku ya, tapi kan ada ulama ngomong begitu ya tetep ae tak sebutno, iya kan? Iya, itu tetep ae tapi aku gak setuju. Wis, lanjut. Di luar iku Bu, ono sik kurang jembah maneh. Waduh, iki nemen dijembah ngono Ibu. Ono Pak, ya ono sing ngomong ngono. Iki Hanafi, iki Jumhur, iki mau, iki nemen. Apa Pak? Oleh masih duduk sebabin jamak iku. Sing penting ndak kebiasaan. Temenan ono Bu iki Bu. Nah, duwe dalil Pak, duwe dalil. Ojo ki ndak duwe dalil. Tapi aku ndak setuju, Bu. Aku ndak setuju. Tapi jenenge ndak setuju tetep tak terangno. Iku jenenge fikih perbandingan, ndak oleh nakal aku, tetep objektif. Tak terangno dalile. Nek sampean setuju, ya terserah sampean. Sepenting ojo maksa aku setuju be sampean lo ya. Konsekuensinya dhewe-dhewe soalnya kan gitu. Urusane sampean. Kita aku mek nerangno. Nek masalah iki pancen ono sing ngono. Ngene Bu. Nurut pendapat iki, sampean oleh jamak masih ndonok sebabe. Ndonok sebab apa-apa. Pokok ndak dadekno kebiasaan. Pokok ndak gelek-gelek, ndak didadekno gelek-gelek. Ya kadang-kadang ngono ndak apa-apa. Ngono jeke Bu. Dalilnya yang mereka pakai itu sebuah hadis. Hadisnya sahih Pak, sahih. Tapi aku kan sering ngomong hadis sahih iku sampeyan aja omongno. Kita kan harus ikut hadis, engko dhisik. Aku kan sering ngomong, hadis sahih belum tentu bisa kita ikuti ya Bu ya. Ini hadisnya sahih ya, bukan hadis sebetulnya Atsak Ibnu Abbas tapi sahih. Ibnu Abbas itu suatu ketika ceramah. Ibnu Abbas itu ceramah, Bu. Sahabat Ibnu Abbas itu ceramah. Ceramah iku mulai misalnya duhur Bu, sampai waktu duhur iku entek. Maksudnya mana? Ceramah iku dawa misal nerangno lah, yo ngene iki mulang misale, iki duhur misale, nerangno bab apa misale agama. Mulai jam 1 Bu. Jam 2 kok ndak sembahyang. Sampai setengah 3 kok ndak sembahyang. Akhirnya kan ono sing protes Bu. Ono sing ngomong apa Bu? Ngacung lah interupsi lah bahasa saiki. Saya Bu, sahabat Ibnu Abbas, tapi duduk sahabat. Yo ngaji yang Ibnu Abbas yo tabiin. Saya Ibnu Abbas, ya apa? Niki
Wis kate entek dhuwure niki. Mosok ndak sembayang awak dhewe. Paham maksudnya niku? Ibnu Abbas kan dikritik. Bahasa gampang ngene lho. Sampeyan iki apa lali apa sengaja lali? Iki kan dhuwur kate entek. Ojo ngecepret ae. Maksudnya ojo gampang lho. Ojo nerangno ae, ojo iku anu ceramah ae. Iki waktu dhuwur wis entek. Makine entek iki. Ayo sembayang awak dhewe. Kan gitu ya, Bu ya. Diprotes. Apa yang terjadi, Bu? Marah Ibnu Abbas. Atau alimane sunnah. Kowe kate ngurui aku bab sunnah. Kowe kate ngurui aku. Ngene apa maksudnya, Bu? Kowe iku sapa? Gitu loh maksudnya, Pak. Aku iki sahabat, gitu loh maksudnya. Aku iki sahabat bareng Nabi. Kowe iku sapa? Kowe iku muridku. Berarti bocah kalau atau alimane sunnah. Kowe iku ngandani aku bab sunnah. La umalak iku nek umalku modele kok cara anu ku, cara Arab iku blahen kon. Tapi nek la umalak ibumu gak ono wis ngono. Gak duwe mak ngono coklat. Tapi bahasa gampangnya maksudnya blahen gitu loh, Bu. Maksudnya kon kate ngurui aku bab sunnah. Atu alimane sunnah la umalak tuh blahen kon. Kon kate ngurui aku. Aku iki tau ndelok Nabi iku jamak salat zuhur ambek apa, Bu? Asar, maghrib ambek isya. Ngono, maksudnya ndono sebab. Jarine Bu Abbas iku. Tapi kalimat ndono sebabnya ndak disebut, cuma Ibnu Abbas maksudnya iku ndono sebab. Itulah yang jadi dalil pihak-pihak yang membolehkan menjamak, Bu, tanpa adanya sebab, asal tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Paham apa mboten niki? Ono Pak ulama sing sanjang ngoten. Ono. Makanya kan sering sampean dapati guru-guru di sekolah-sekolah Islam sing melu karnaval ngomong murid, anak-anak dijamak saja ya. Pak Guru, kan ini karnaval, ndak apa-apa menjamak asal tidak dijadikan sebagai ya itu dalile. Paham maksudnya? Saya setuju apa enggak? Enggak. Saya ikut mayoritas. Mayoritas ulama menolak bolehnya orang menjamak kalau ndak ada sebab. Loh, ulama apa ndak ngerti hadis? Ngerti, Bu, nek ulama wis ngerti hadis. Tapi karena memiliki interpretasi yang berbeda di dalam masalah ini. Hadis tadi misalnya oleh jumhur, kenapa tidak dipakai? Padahal Ibnu Abbas mengatakan, saya pernah melihat Nabi menjamak sholat maghrib isya, sholat duhur asar tanpa ada opo. Jumhur kok nolak. Hadisnya dianggap muskil. Muskil itu tidak masuk akal dari ulama. Muskilul hadis kan. Hadis muskil apa? Hadis yang meskipun sahih, Bu, tapi menurut para ulama bertentangan, baik bertentangan secara akal atau bertentangan secara syariat. Menurut para ulama, hadis ini bertentangan dengan syariat, bukan bertentangan dengan akal. Nek hadis bertentangan dengan akal, misalnya ini ya, Bu, ono hadis riwayat waktu disekei kelambine Nabi Musa, terus waktune iku iso mlaku. Pernah dengar gitu? Hadis itu namanya hadis muskil, bertentangan dengan akal. Lah itu macam-macam takwil ulama wis. Lah aku tak bahas iku. Lah hadis ini disebut hadis muskil, riwayat Ibnu Abbas bahwasanya Nabi menjamak sholat tanpa ada sebab karena seakan-akan bertentangan dengan apa, Bu? Syariat. Loh, mosok saya ndono sebab iku oleh kan blahen Bu nek ngono, Bu. Sehingga para ulama mentakwil itu mengalihkan maknanya. Itu jenenge apa, Bu? Takwil ya. Ngene biyen bab takwil wis diajari kan di Bagus Sifah iku takwil ya. Dadi ngene ditakwil hadis iki. Ngene lho, hadis iki yo tapi maksudnya ndak ngono sakjane. Bisa jadi yang dimaksud Ibnu Abbas itu adalah bukan mengerjakan jamak yang itu, tapi jamak tadi hanya mengakhirkan waktunya. Masih ingat tadi ada jamak namanya jamak suri. Jam'u fi'lan wala waqtan. Katanya mayoritas ulama, ini kemungkinan yang dimaksud Ibnu Abbas adalah jam'u fi'lan wala waqtan, jamak suri. Hanya Nabi waktu itu mengakhirkan waktu, tapi tidak sampai keluar dari waktu. Jangan sampai dipahami bolehnya kita menjamak seperti itu. Sebab iki bahaya. Nek sampai disampaikan wong awam sangat bahaya. Koyo arek umur 4 tahun, arek umur 12 tahun dituki buku cek. Buku cek ini ditukno ini. Isian wis piro-piro. Kan ngono, Bu. Arek umur 12 tahun, arek SMP, dituki buku cek. Buku cek kanggo njukuk duit di bank lho, Bu. Wis, nyok iki buku cek wis dikon wis isian piro-piro. Kan ngono, Bu, nek ngene, Bu. Ibarat ngerti maksudnya?
Wah, umur kelas tahun wis wae ngetok 200 juta gitu ku game, gitu ku rusak ku. Lah wong awam dikai boleh menjamak kapanpun tanpa sebab asal ndak dijadikan kebiasaan. Aduh Bu, nek pokok ulama biyen masih dikai ngene Bu. Wedi Bu. Lah nek wong saiki dikai dalil ngene Bu. Embo wis rusak wis. Rusak wis. Engko ngene Bu. Ana acara buka puasa bersama, jamaah kek. Oh, buka puasa bersama nanti dijamak. Ya apa kok? Hah? Titik-titik jamak, titik-titik. Aduh kan blaen agama iki Bu nek ngono. Kaya umur kelas tahun dituki buku cek kok ngisi pira-pira kok. Aduh rusak itu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Saya ikut mayoritas ulama membolehkan sampai menjamak dalam 4 kasus. 1, perjalanan safar towil. 2, situasi. 3, 4, jamak matol. Nek wedhus ucul kate golek wedhus jamak Pak, ndak aku ndak ngolehi. Nek aku, Pak teko lunga nduk omah maghrib. Kok kesel yo Pak yo kate ngenteni sak, oleh dijamak ndak oleh. Soal sampean ikut pendapat itu risiko tanggung penumpang. Aku ndak mengeng ya. Aku ndak pernah menyuruh sampean ikut saya. Tapi nek sampean medeng ikut iku hak sampean. Tapi tak jelasno. Gini. Terus sampean ngomong, "Pak, boleh Pak, aku jamak. Aku dadi terima tamu, Pak, tak jamak wis Pak." Itu serah sampean. Terserah sampean. Iku kan hak sampean to, Bu. Hak sampean. Tapi aku jangan, Bu. Jangan. Ya, nek aku ya, jangan bermudah-mudah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Waktunya habis. Untuk pertemuan berikutnya berarti masih bahas jamak, masih part kedua, masih panjang. Yaitu, Bu, untuk bahasan berikutnya, trailernya. Apa trailer? Film kan ono cuplikane ya. Ketentuan jamak takdim. Jamak takdim itu ada ketentuannya. 4 ya Bu ya. Ketentuannya apa Bu? 4. Jamak takdim ketentuannya 4. Nanti bahasanya di pertemuan berikutnya. Pertama, niatul jam'i fi sholatil ula, at-tartib fi baina sholatain, terus ya pokoknya 4 lah itu ya. Mualah baina sholatain, dawamul udri, 4 ketentuannya untuk jamak takdim. Untuk jamak takhir juga ada ketentuan ya. Terus cara mengerjakan rawatib ketika kita menjamak. Ingat Bu, kan kita itu kalau mengerjakan jamak itu sholat rawatib tidak boleh ditaruh tengah Bu. Tidak boleh ditaruh tengah ya Bu ya. Bagaimana cara pengerjaan rawatibnya nanti akan kita ajarkan caranya ya. Itu ada di pertemuan apa Bu? Berikutnya. Termasuk nanti jamak suri akan kita jelaskan lebih dalam lagi di pertemuan berikutnya ya. Terakhir saya katakan, kalau ibu jadi terima tamu, Bu, kalau sampai jadi terima nek sampean nemen kepeksone, usahakan jamak suri saja. Usahakan apa Bu? Jangan, karena ini enggak pernah ulama membolehkan gitu loh Bu ya maksudnya. Paham maksudnya ya? Lebih baik sampean apa Bu? Jamak suri. Ngerti jamak suri mau? Diundurno, tapi tidak sampai metu. Tapi ojo tetep didadekno kebiasaan ya Bu ya. Intine iku wis jamak suri ae lah wis. Jam fi'lan wala waqtan. Gitu ya. Kenapa Pak? Hati-hati Bu, hati. Tapi nek sampean ndak setuju nang aku ndak apa-apa Bu. Eling lho ya. Aku gak tau maksa wong. Pokok aku ndak setuju sampean Pak. Agama ini mudah kok Pak. Agama ini mudah. Iya. Sampean misalnya ngomong ngono yang aku, agama ini mudah Pak, gitu loh Pak. Yasiru walatu asiru. Mudahkan jangan dipersulit Pak. Ya wis lakonono gitu lah. Ya iku hak sampean. Sampun nggih? Wis. Saya tutup dulu. Ada pertanyaan apa enggak? Apa langsung makan? Ya boleh. Ya boleh. Itu loh. Kenapa kok boleh menjamak waktu itu urgensinya gimana? Kan tadi dalil itu kan macam-macam. Dalilnya adalah pernah dilakukan oleh beberapa sahabat. Lah kalau para sahabat melakukan itu, kan berarti mustahil kayaknya kalau beberapa sahabat melakukan itu ya. Mustahil para sahabat itu melakukan sesuatu yang jelas-jelas dilarang oleh Nabi. Ketika para sahabat melakukan itu, para jumhur ulama menyatakan berarti ini menunjukkan dalil juga bahwa itu boleh sama Nabi gitu loh Bu maksudnya Bu. Soal urgensinya di mana? Soal urgensinya di mana? Gini Bu.
harus kita bedakan antara ilat hukum dengan hikmah hukum. Tapi kalau saya tanya kepada saya hikmah hukumnya, alasan dibalik itu bukan ilat hukum ya, tapi hikmah hukum bisa kita boleh kita cari. Boleh kita cari. Misalnya para ulama mengatakan hikmah hukum dibalik kebolehan melakukan jamak matur adalah agar orang tetap bisa berjamaah isya. Gitu loh Bu. Maksudnya gini, contoh ya, saiki sholat duhur jamaah di masjid. Terus mulai udan terus, kira-kira isya wong balik mana apa ndak nang masjid? Ndak ngira, paling sembahyang dhewe di rumah. Paham maksudnya iku? Paham maksudnya? Saya maghrib, udan terus wong-wong ndak dijamak. Iya kan? Waktu ndak menjamak itu kan ada dua kemungkinan. Ono sing ngenteni terang di masjid. Satu. Lah, ngenteni terang di masjid kan iso bosen. Lho kok umpama mulai dhek ora uyut-uyutan. Oh, uyut-uyutan goblok kabeh mulai. Aku takon, kira-kira engko isya balik mana ndak nang masjid? Ndak iku. Mana terus Pak ndak jamaah kan. Aduh, ndak enak rasane awake kademen iki. Ngono Bu, iya. Iya, paham maksudnya ya? Sehingga itulah hikmahnya. Sehingga para ulama itu mengatakan hikmah hukum ya, bukan ilat hukum ya. Nek ibadah mahdoh, iku ilat hukum itu kadang-kadang ta'abudi Bu, ndak oleh dipikir utek. Nek ibadah mahdoh lah Bu ya. Kecuali ibadah iku mahdoh. Nek fikih muamalat, misalnya Pak opo ndak oleh jual beli buah yang masih muda. Sik kena dipikir ilat hukume. Oh iku iku karena nanti khawatir di tengah-tengah tiba-tiba apa iku usaha gitu saya kena. Tapi nek ibadah madho sakjane ilat hukumnya itu tidak bisa dipikir Bu sakjane ya. Tapi hikmah hukum oleh digoleki, tapi bukan ilat, tapi hikmah hukum apa yo gitu. Bukan alasan, tapi apa istilahnya dudu alasan, tapi apa hikmah hukum itu gini loh ya. Ngene ibadah iku ana ta'abudi ana ta'akuli ya Bu ya. Nek sing ta'abudi iku ilat hukumnya ndak bisa kita cernakan. Lho iku makulil makna. Ngono Bu maksudnya. Contoh salat maghrib, apa maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ojo dipikir. Ngono Bu maksudnya. Ngerti maksudnya sampean? Metes udah sampean mikir wis gak usah dipikir, lakonono. Iku jenenge iku makulil makna, wis gak usah dipikir gitu lho maksudnya. Nggih. Kan ndak iso Bu sampean. Apa sih Pak maghrib kok 3 rakaat? Apa isya 4 rakaat? Apa subuh 2 rakaat? Kok ndak digawe padha ae? Ya aja dipikir, iku jenenge ta'abudi. Ngono lho Bu maksudnya. Lah ibadah mahdho kaya salat kaya iku kata-kata ta'abudi. Kata-kata gak kena dipikir. Gitu lho Bu. Apa ngono apa ngene, ngono Bu maksudnya. Paham ya? Lah termasuk mau karena masalah jamak matok ini masuk karena ta'abudi, sakjane balik kepada prinsip bahwa perkara ta'abudi itu rata-rata adalah iku makulil makna, ndak kena dipikir utek, kan gitu. Apa awak dhewe batal wudu maneh kok sing diwisui raine tangane sirahe ambek sikile, padahal sing salah bokonge. Ha kan gitu. Ya ndak kena dipikir utek, kan gitu ya Bu ya. Bu, kakek kena dipikir apa Bu? Utek. Ya balik maneh. Tapi hikmah hukumnya, hikmah bukan ilat ya, hikmah hukumnya bisa jadi ya. Karena kalau orang itu, tapi bukan ilat, hikmah hukum bisa jadi di balik ini, pembolehan ini adalah supaya orang tetap berjamaah. Kalau hujan wong mulai, kemungkinan besar itu ndak jamaah. Bisa dipahami ya Bu ya? Ono bedanya antara ilat hukum ambek hikmah hukum. Nek ilat hukum itu mempengaruhi keberadaan hukum, ya. Jadi apa jenenge? Al hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Jadi hukum itu sangat ditentukan oleh keberadaan ilat. Ya. Tapi nek hikmah hukum tidak mempengaruhi keberadaan hukum. Tegese ilat iku ngene Bu. Apa bedane ilat be hikmah hukum? Nek ilat iku nek ilate ndono berarti hukumnya dihapus. Gitu loh Bu maksudnya. Nek hikmah hukum gak ono banda hukum tetap berlaku. Gitu loh Bu maksudnya ya. Ini dua hal yang berbeda. Jadi untuk kasus itu bukan ilat hukum tapi hikmah hukum di balik pembolehan jamak matok adalah kemungkinan agar jamaah ini apa Bu? Salat. Tapi seandainya tidak ada itu pun hukumnya tetap apa Bu? Berlaku. Gitu ya Bu ya. Pembolehan itu loh Bu. Ini maksudnya. Ya, ada lagi yang mau tanya. Nek ndono mangan bakso. Ya.